Saya tidak menyalahkan hakim. Saya bisa memahami proses berpikir hakim sampai pada sebuah putusan bebas. Kalau jaksa yakin, seyakin-yakinnya yakin bahwa Ronald Tanur itu melakukan pembunuhan, jaksa pasti pakai satu pasal. Berarti seluruh sistem peradilan pidana dalam kasus ini mengalami keraguan-raguan berjamaah juga. Diduga sudah hengki-pengki dan keluar kata brengsek kan. Orang gila, brengsek kau. Tidak bisa. Pada dasarnya bagi dia untuk mengeluarkan kata-kata hina dina terhadap hakim, menekan terdakwa, menyudutkan terdakwa, menstigma terdakwa. Nggak boleh dong. Lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada 1 orang yang tidak bersalah dikirim ke dalam penjara. Saya mau pindah ke kasusnya yang juga tidak kalah mendapat sorotan karena vonis bebas Ronald Tanur yang dulu karena kasusnya juga sempat viral sehingga kemudian mungkin semua tidak jadi sorotan dalam proses peradilannya. Mas Reza, tiba-tiba keluar vonis bebas, tidak terbukti pasal 338, tidak terbukti melakukan pembunuhan, tidak terbukti melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, bahkan tidak terbukti melakukan kelalaian. Mas Reza, kalau kita lihat di berkas putusan, memang hakim mengatakan bahwa majelis hakim, narasinya, majelis hakim tidak menemukan keyakinan yang mungkin itu menimbulkan pertanyaan bagi publik karena lihat CCTV, lihat foto-foto yang sudah beredar luas di internet, bisa dicari, sehingga kemudian publik punya judgement sendiri. Mas Reza lihatnya di mana? Kita mundur yuk 1 langkah ya supaya kerut dahi kita bertambah. Ke saya selalu, ke kita semua lah selalu dikatakan hakim itu bekerja dengan praduga tak bersalah. Bukan hanya hakim, seluruh otoritas penegakan hukum juga berangkat dari presumption of innocence. Psikologi forensik yang usil, jahil, tengil ini tidak percaya. Saya tidak yakin bahwa hakim dalam kurung manusia sungguh-sungguh konsekuen dengan kalimat itu. Kenapa? Begini Mbak Fristian, ketika seorang hakim masuk ke dalam ruang sidang, panitra bawa berkas banyak sekali kan. Tentang apa? Tentang perkara itu kan. Pertanyaan saya ini, itu berkas perkara itu yang jumlah halamannya beratus-ratus itu datang dari siapa? Dari proses penyelidikan, penyidikan, dari jaksa? Dari jaksa penuntut umum kan? Berdasarkan kerja kepolisian kan? Berarti ketika hakim masuk ke ruang sidang, sadar tidak sadar, diakui atau tidak, isi otak mereka ini sudah di-framing dengan narasi pidana sebagaimana yang disusun oleh jaksa penuntut umum. Kalau betul-betul mau fair, masuk ke ruang sidang, baru tuh berkas dari jaksa mana, berkas penasihat hukum mana, taruh di atas meja, kasih kesempatan kami pelajari. Itu baru fair. Jadi starting point-nya sama. Betul-betul praduga tak bersalah. Tapi kalau sejak masuk ruang persidangan ternyata berkas yang sudah dibaca dan dipelajari hakim adalah berkas dari satu sisi saja, dari satu pihak saja, dan pihak itu adalah jaksa pasti ingin kirim orang ke penjara, tanda petik ya seperti itu, maka benarkah hakim akan terpandu otaknya untuk netral? Tidak. Hakim terpandu berpikirnya bahwa orang yang saya sidang ini adalah orang yang sudah dinarasikan seperti persepsinya jaksa penuntut umum. 1 langkah lagi kamu akan berubah statusnya dari terdakwa ke terpidana. Masuk catatan kaki. Berarti berat dong kerja penasihat hukum. Berat. Karena penasihat hukum itu seperti ingin membetot kaki hakim turun dari asumsi bersalah ke titik netral dan pindah ke sisi seberang, yaitu asumsi betul-betul tidak bersalah. Narik ke titik netral aja susah. Susah. Karena sekali lagi hakim sudah terframing sedemikian rupa oleh kerja jaksa penuntut umum. Dari situ yang ingin saya katakan adalah, saya mau mengatakan apa ya? Nah begini, coba buka kembali berkas Surabaya itu. Keraguan-raguan itu sudah menjadi isi kepalanya jaksa penuntut umum. Karena? Jaksa penuntut umum menggunakan 3 pasal, Mbak. Kalau jaksa yakin bahwa siapa nama terdakwa? Ronald Tanur. Kalau jaksa yakin, seyakin-yakinnya yakin bahwa Ronald Tanur itu melakukan pembunuhan, jaksa pasti pakai satu pasal. 338. Pembunuhan. Tapi ternyata jaksa ini sadar tidak sadar
menunjukkan atau memampangkan keraguan-raguan mereka. Karena pasalnya dipakai 3. Pasal yang makin lama makin turun bobotnya. 338 pembunuhan, kelas berat. Turun ke 351 penganiayaan yang bisa mengakibatkan orang meninggal. Turun lagi ke 359 kelalaian. Jadi kalau hakim kemudian terframing oleh cara berpikir jaksa, dengan kata lain, kalau ternyata hakim mengadopsi keraguan-raguan jaksa, tidak salah jaksanya, hakimnya. Karena berarti hakim mengadopsi gaya berpikir, gaya kerjanya jaksa penuntut umum. Jadi sehingga secara normatif, sekarang saya pakai bahasa normatif nih. Putusan bebas atas Ronald Tanur adalah kombinasi dari 2 hal. yaitu Kegagalan jaksa untuk meyakinkan hakim dan kehebatan penasihat hukum Ronald Tanur. Saya ulang. Kegagalan jaksa untuk meyakinkan hakim dan kehebatan kerja penasihat hukum Ronald Tanur. Kebalikan kasus Cirebon. Dalam kasus Cirebon saya simpulkan kebalikannya. Kehebatan jaksa penuntut umum, ya hari ini kehebatan itu harus diberikan tanda petik, dan kurang optimalnya kerja penasihat hukum. ketika itu ya. Ketika itu, walaupun memang harus dicari tahu kenapa penasihat hukum, para advokat profesional itu pada tahun 2016 tidak optimal kerjanya, kenapa? Itu harus dicari tahu juga. Saya mau ke faktor yang pertama tuh. Kehebatan tadi jaksa penuntut umum, kekurangan. Ya. Tadi faktor yang pertama, jaksa penuntut umum untuk Meyakinkan hakim. hakim. Ya. Padahal Bagaimana hakim bisa yakin? Kata hakim nih, lah Anda saja ragu kok. Anda pakai pasal berlapis kan mengindikasikan Anda ragu-ragu. tapi kalau kita baca karena ini kasusnya, tapi begini Mbak, kasusnya viral. maaf saya harus berikan catatan kaki. Kita memperbincangkan itu tetap dengan kesedihan ya, dengan keprihatinan. Hanya berselang sekian jam setelah peristiwa meninggalnya almarhumah siapa? Dini. Saya termasuk orang yang membangun spekulasi bahwa ini adalah pembunuhan. Tapi ternyata dugaan saya kan salah. Jadi ya harus diakui secara hati saya juga sedih dengan peristiwa ini. Mas Reza benar. Mas Reza 11 ini. Oktober 2023 itu sudah diwawancara oleh banyak wartawan dan mengatakan bahwa dengan berbagai informasi ketika itu Anda melakukan analisis bahwa menduga bahwa itu adalah pembunuhan ya, bahkan ya di Oktober ya, tidak selang beberapa hari setelah kejadian. Tapi faktanya Mas Reza yang kita obrolkan hari ini adalah hakim tidak menemukan keyakinan terhadap. Oke, saya coba urai dengan jaksa mendakwa dengan dakwaan alternatif dakwaan alternatif kombinasi dengan 3 pasal tadi. Tapi Mas Reza, bukti-bukti yang dilihat itu banyak. Ada CCTV, ada keterangan saksi, lagi-lagi kita balik ke bukti, ada keterangan saksi, reka adegannya juga bahkan kami bisa tonton, kita bisa akses ketika itu karena benar-benar mendapat sorotan publik. Kurang buktinya. Coba satu-satu kita urai ya. CCTV. Apakah benar ada CCTV yang merekam momen ketika almarhumah dilindas oleh mobil yang dikendarai oleh Ronald Tanur? Ada, tapi di berkas putusan hakim saya bacakan ada surat atau berita acara bahwa memang CCTV yang mengarah langsung ke titik korban di bagian depan kiri mobil Ronald Tanur itu rusak. Ada berita acara pemeriksaan. Sudah stop. Berarti tidak tersedia. Yang kedua apa? Saksi. Adakah saksi yang sungguh-sungguh menyaksikan momen ketika Ronald Tanur mengendarai kendaraan lalu kendaraan yang melindas almarhumah Dini? Ada tidak saksi itu? Dari salinan putusan majelis hakim tidak ada saksi. Tidak ada. Jadi saksi baru datang sejumlah security itu datang setelah kejadian, mendengar ada mobil, ada korban dan sempat menanyakan kepada Ronald Tanur. Begini cara berpikirnya, Mbak. Kita tidak mengandalkan pada keterangan ya. Saya harus konsekuen, saya tidak mengandalkan pada keterangan. Pak Christian sudah sebut tadi, ternyata CCTV sebagai sebuah bukti yang sesungguhnya bisa menghadirkan sebuah data saintifik tidak tersedia. Ada Mas Reza, yaitu CCTV di bagian belakang kanan yang hakim menyatakan bahwa ia tidak bisa menemukan keyakinan karena tidak bisa dilihat apakah ada terlindas atau dilindas. Berarti kan tidak tersedia. Satu. Yang kedua, berarti kita bukti saintifiknya kemana carinya? Hasil otopsi. Ada hasil otopsi? Ada. Coba sebut. Jadi visum ini dilakukan di RSUD Dr. Sutomo, ini dilakukan oleh Dr. Reni Sumino. Ya, saya bacakan nomor visumnya @repertum nomor KF 230465 ya. Saya langsung ke kesimpulan Mas Reza.
Disebutkan bahwa sebab kematian karena luka robek majemuk pada organ hati akibat kekerasan tumpul sehingga terjadi perdarahan hebat. Ya, sudah. Itu kesimpulannya. Ada tidak disebut di situ bahwa ini akibat pembunuhan? Tidak ada. Tidak ada. Nah, berarti lantas apa caranya untuk sampai pada sebuah simpulan bahwa kematian tidak wajar ini merupakan pembunuhan? Kita mundur satu langkah ya. Bicara tentang penyebab kematian seseorang, saya menyingkatnya sebagai NASH, natural, kematian alami, sakit, usia lanjut, itu kematian alami. Tidak usah kita bahas lah ya. Kematian tidak wajar, ada akibat accident, ada akibat bunuh diri, suicide, dan ada akibat perbuatan orang lain, homicide. Hasil otopsi tidak sampai pada simpulan tentang kematian tidak wajar jenis yang mana. Tidak terjawab apakah accident, ataukah bunuh diri ataukah akibat perbuatan orang lain, tidak terjawab. Untuk jawabnya bagaimana? Periksa bukti-bukti lain dan periksa para saksi. Terjadi kesesuaian atau tidak satu sama lain? Persoalannya, tadi Mbak Pristia sudah katakan, bukti lain berupa rekaman CCTV tidak tersedia. Saksi-saksi lain tidak ada. Berarti hanya sampai pada sebuah simpulan, benar almarhumah meninggal akibat tidak wajar. Ini kematian tidak wajar. Tapi kematian tidak wajar yang mana? Accident, tidak yakin. Bunuh diri, tampaknya tidak. Akibat perbuatan orang lain, juga tidak yakin. Dengan kata lain, masuk akal kalau majelis hakim pada persidangan itu tidak yakin. Nyatakan tidak menemukan keyakinan. Tidak menemukan keyakinan. Dan juga kita sekali lagi jangan terlalu kaget. Apalagi sampai menyumpah serapahi hakim. Udah beres itu. Ada wakil rakyat yang sampai kemudian mengeluarkan kata-kata tidak senonoh. Karena memang sudah dilakukan rapat dengar pendapat ketika itu. Tapi tidak pantas. Menurut Anda tidak pantas? Tanya, pada saat sidang di gedung DPR terhormat itu, anggota DPR bersangkutan sudah baca putusan belum? Perkiraan saya belum. Jadi apa dasarnya bagi dia untuk mengeluarkan kata-kata hina dina terhadap hakim? Brengsek kah itu? Dugaan hengki-pengki kah itu? Karena itu nih catatan kaki. Ini sesungguhnya merupakan panggilan bagi Komisi Yudisial. Komisi Yudisial tidak hanya katakanlah menjatuhkan sanksi bagi hakim-hakim yang dianggap melanggar kode etik dan pedoman perilaku. Tapi Komisi Yudisial juga punya keharusan untuk menjaga marwah para hakim. Artinya dalam kasus ketika ini, ada anggota dewan atau siapapun itu mencerca, melecehkan hakim, apalagi tidak punya alasan untuk mengatakan itu, maka Komisi Yudisial juga harus bekerja. Apa yang harus dilakukan dalam rangka menjaga marwah majelis hakim pada persidangan ini, yang notabene sudah disebut dengan kata, ya silakanlah kalau mau disensor, ini bukan kata saya kok. Diduga sudah hengki-pengki dan keluar kata brengsek kan. Itu menghina, merendahkan gitu, merendahkan martabat hakim. Jangan salah ya. Pasti Mbak Fristian tahu. Kalau hakim dianggap salah, kosakata apa yang maksimal boleh kita pakai? Kehilafan. Betul tidak? betul. Kehilafan. Jadi wakil Tuhan itu maksimal hanya bisa kita anggap melakukan kehilafan. Orang khilaf, brengsek kau. Tidak bisa. Ini hanya untuk menunjukkan betapa kita menaruh penghormatan. Para sarjana hukum saja menaruh penghormatan terhadap hakim dengan menyebut hanya satu kata. Yang mulia. Yang mulia. Telah khilaf. Nggak ada brengsek. Nggak ada dugaan hengki-pengki. Ya, itu silakan lah ya KY bekerja untuk itu. Tapi kembali ke pokok persoalan. Ini menyedihkan, ini memilukan, ini anti klimaks. Bahkan bagi pandangan saya sendiri. Tapi harus saya katakan, putusan itu menjadi suatu hal yang masuk akal. Karena lemah pada aspek pembuktian. Dan juga hakim segendang sepenarian dengan keraguan-raguan yang disampaikan secara implisit oleh jaksa penuntut umum. Jadi kalau hari ini publik menggunakan terminologi vonis bebas Ronald Tanur itu janggal, Mas Reza nggak setuju? Hati kecil saya ini ya, saya kecewa sekali dengan putusan itu. Saya tuh sejak awal membayangkan ini hukuman mati ini untuk kebejatan macam ini. Tapi saya kan tidak bisa kemudian menihilkan perbendaraan referensi pengetahuan yang saya punya, Mbak. Karena itu ketika hakim menjatuhkan vonis bebas, saya berpikir saya harus buka berkas. Tidak lagi berspekulasi tapi buka berkas.
Dari berkas saya temukan indikasi keraguan-raguan jaksa penuntut umum dengan penggunaan 3 pasal yang makin lama makin turun. Itu yang saya simpulkan, jaksa penuntut umum pun ragu terhadap konstruksi kasus ini, terhadap meninggalnya almarhumah. Sedari awal kalau begitu. Sedari awal. Kenapa sedari awal? Kalau kita tarik lagi ke titik hulu, ya barangkali juga karena kerja penyidik tidak sungguh-sungguh maksimal meyakinkan jaksa untuk pakai 1 pasal saja. Berarti seluruh sistem peradilan pidana dalam kasus ini mengalami keraguan-raguan berjamaah juga. Sejak proses penyidikan masuk ke penuntutan sampai ke putusan. Iya. Ragu-ragu berjamaah. Ini yang tidak terbaca oleh publik, termasuk oleh anggota dewan, bahwa ternyata jaksa penuntut umum pakai 3 pasal. Jangan ditafsirkan pakai 3 pasal berarti itu kesungguhan jaksa untuk menjerat terdakwa. Jangan. Kayak kita mau mancing belut gitu, pancingnya banyak gitu. Tidak begitu logikanya. Ketika jaksa penuntut umum menggunakan pasal banyak seperti itu, saya dalam kurung sarjana psikologi forensik justru menafsirkan inilah manifestasi kegampangan jaksa. Itu satu hal, Mas. Tapi hal berikutnya adalah apakah faktor rasa keadilan publik ini tersakiti dalam tanda petik, apakah karena faktor-faktor lain, misalnya ada hubungan subordinatif, kita lihat latar belakang antara Ronald Tanur, saya sebutkan Ronald Tanur ya, karena saat ini berdasarkan putusan hakim sudah bebas, tidak terbukti unsur pidananya. Ronald Tanur dan korban ini ada hubungan berbeda latar belakang. Ronald Tanur adalah anak seorang politisi yang mungkin diasumsikan punya tingkat ekonomi yang lebih tinggi. Kita melihat dan menyaksikan dari awal, betul. Ada relasi kuasa antara keduanya. Kemudian kita juga melihat bagaimana Dini adalah seorang perempuan. Ada faktor-faktor itu, Mas, yang mempengaruhi opini kita semua. Masuk akal kalau kita berpikir sampai ke sana. Persoalannya adalah hal-hal yang Mbak Christian sebut tadi tidak ada di berkas, kan? Sama sekali tidak ada. Jadi bagaimana kemudian hakim bisa sampai ke sana pikirannya? Hakim di Indonesia kan bekerja berdasarkan berkas. Kecuali misalnya ini simplisis sekali nih. Ketika jaksa di dalam berkasnya mengatakan, wahai yang mulia hati-hati ya terhadap relasi kuasa. Nah, tidak ada begitu. Wahai yang mulia ingat ya, ini terdakwa nih anaknya penguasa nih. Anaknya Pak Harpo, anaknya mantan anggota DPR. Mantan anggota DPR. Kan tidak ada. Jadi betapapun itu relevan, tetapi baru sebatas relevan menjadi bahan diskusi ilmu-ilmu sosial. Belum menjadi suatu hal yang diolah di dalam ruang persidangan. Di ruang persidangan, hakim bertumpu pada produk kerja jaksa penuntut umum dan kerja dari penasihat hukum. Jaksa penuntut umum sudah sekali lagi saya katakan di dalam berkasnya sudah menunjukkan kegambangan tentang konstruksi meninggalnya almarhumah. Ini pembunuhan bukan ya? Atau jangan-jangan ini penganiayaan? Atau sepertinya ini kelalaian? Oh, jangan dimarahi masyarakat kita. Ya udah pakai aja pasal semua itu deh. Ini saya membayangkan seperti itu cara berpikirnya. Karena jaksa tetap merupakan manusia. Tetap punya psikologi yang sama seperti kita. Termasuk hakim ya? Termasuk hakim. Ketika toganya digantung, ketika palunya disimpan, diturunkan dari singgasana, sama dengan saya. Psikologinya rapuh. Sama. Itu yang ingin saya katakan. Mas Reza, banyak juga akhirnya berpakar-pakar hukum pidana menyatakan bahwa masa sih dari 338, 351 ayat 3, 359 ini nggak ada yang terbukti. Minimal dia terbukti, Ronald Tanur terbukti melakukan kelalaian karena dia punya waktu minimal ya, kalau nggak ada yang lihat, nggak ada saksi, nggak ada alat bukti lain menunjukkan bahwa dia melindas atau terlindas oleh mobilnya. Minimal karena kelalaian lah, misalnya ada di berkas putusan bahwa ia punya waktu untuk membawa Dini ke mana ke. Karena saya kembalikan lagi ke diskusi kita di Bandung dengan Pak Otto Hasibuan. Untuk memvonis seseorang bersalah, tingkat keyakinan hakim harus berapa persen? Harus genap, 100%. Ulangi, untuk memvonis bersalah seorang Ronald Tanur, majelis hakim keyakinannya harus berapa persen? 100%. Berarti kalau kurang dari 100%? Seharusnya ada narasi, kami tidak menemukan keyakinan. Sudah selesai kan berarti? Berarti hakim di kasus ini, betapapun barangkali mengecewakan publik termasuk mengecewakan saya, tapi dia konsekuen dengan adagium, jangan menjarakan, kalimatnya aneh nih, lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada 1 orang yang tidak bersalah dikirim ke dalam penjara. Hakim konsekuen dengan itu.
Jangan-jangan dalam hati hakim reaksinya sama dengan kita sebagai manusia, Mbak. Sedih, takut, marah, bawaannya ingin kirim orang ke penjara nih. Tapi sekali lagi, di ruang sidang dengan kapasitas sebagai hakim, kerjanya harus berdasarkan pembuktian. Yang sayangnya, dinamika di ruang sidang terkait dengan pembuktian gagal meyakinkan hakim. Yang bertugas meyakinkan hakim siapa? Sejak Jaksa awal. penuntut umum. Gagal ternyata. Justru penasihat hukum dengan gemilang berhasil membangun kegamangan dalam diri hakim. Lalu penasihat hukum mengingatkan hakim satu hal saja. Yang mulia, jangan lupa ya, yang mulia sendiri yang sudah mengatakan bersumpah tidak mau memenjarakan satu orang yang ragu-ragu sedikit saja, yang mulia tidak akan mau kirim dia ke penjara. Konsekuen ya, yang mulia, ibaratnya seperti itu. Jangan-jangan Mas Reza, kasus-kasus ini Mas Reza bisa pakai keilmuan Mas Reza. Kasus-kasus yang jadi sorotan kita saat ini karena ada perbedaan informasi sudut pandang tepat. Ya, antara kita publik Ya. dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh aparat penegak hukum. Satu, kita publik ini tidak punya akses untuk baca berkas. Kalaupun punya juga kita capek lah baca. Kenapa saya katakan kita punya akses? Sebetulnya kan putusan itu sudah, perkiraan saya sudah tercantum di sistem online-nya Mahkamah Agung kan? Ada 102 halaman. Nah, berarti kan semua pihak bisa baca kan, untuk tahu sampai di mana sih sebetulnya proses kerja hakim. Tapi berapa banyak yang sudah baca? Ya, enggak lah. Kita lebih mengandalkan pada potongan-potongan berita yang ada di online. Akibatnya apa? Pemahaman kita keliru. Affect bias lagi, emosional, marah, langsung menghakimi hakim, mengatakan hakimnya brengsek, hakimnya jangan-jangan sudah hengki-pengki. Tapi kalau kita baca berkas, dan kebetulan saya sudah baca, saya bisa menangkap mengapa putusan ini sudah sampai pada sebuah titik kepastian hukum, tapi terasa jauh dari keadilan. Tapi saya tidak menyalahkan hakim. Saya tidak menyalahkan hakim. Karena tadi ya. Saya bisa memahami proses berpikir hakim sampai pada sebuah putusan bebas. Jadi kalau ada yang tidak puas, termasuk mungkin Mas Reza sendiri mengatakan tidak puas, berarti kita apakah seharusnya menaruh harapan kepada upaya hukum lanjutan yang bakal dilakukan oleh jaksa dalam hal ini adalah langsung kasasi, daripada kita ribut-ribut mempertanyakan dan belum baca salinan putusan. Bahkan sehingga saya di samping ke DPR juga, kalau saya tidak salah ya, penasihat hukumnya itu juga melapor ke KPK loh. Termasuk Komisi Yudisial juga dilaporkan hakimnya. Wajar lah ke Komisi Yudisial. Tapi melapor ke KPK berarti kan seolah-olah ini sudah ada dugaan sekian persen bahwa memang hengki-pengki. Tapi itu tidak terjangkau oleh saya ya. Untuk memahami apakah sudah terjadi hengki-pengki, saya tidak mampu ke sana. Saya hanya mencoba merunut kembali proses bekerja alias proses berpikir hakim sampai pada putusan bebas. Pada akhirnya setelah saya baca berkas, saya bisa paham. Itu mengecewakan? Iya. Itu menurut rasanya jauh dari rasa keadilan? Iya. Tetapi saya bisa paham kenapa hakim sampai membuat putusan seperti itu. Jadi kalau ditanya, Mas Reza ditanya, kalau bagi mereka yang gak puas, ngelakuin apa seharusnya? Ya, dorong jaksa untuk lebih gigih lagi meyakinkan hakim dengan cara apa? Pembuktian. Tidak ada cara lain? Ya, tidak ada dong. Proses hukum kita, persidangan berdasarkan pembuktian. Nah, ini semoga seluruh viewers bisa paham ya. Jadi menteror otoritas penegakan hukum lewat komen itu sebetulnya tidak terbenarkan. Sampai buka LHKPN. Iya betul, buka-buka aib orang segala macam itu sudah tidak relevan. Karena sekali lagi ruang sidang itu hanya bisa menerima mekanisme kerja berdasarkan pembuktian. Tapi barangkali para netizen bisa paham, hakim juga manusia. Kita sodok titik kelemahannya. Bukan terkait pada kerja yudisialnya, tapi sisi-sisi pribadinya. Jangan-jangan seperti itu. Oke, saya coba lihat alat-alat bukti lain lah ya, karena Mas Reza adalah seorang dengan latar belakang psikologi. Sebenarnya kan di salinan putusan ini juga kita bisa lihat ada analisis terhadap psikologi Ronald Tanur. Saya sudah duga nih. Kenapa? Lanjut aja deh, saya sudah duga. Saya lanjutkan ya.
ada analisis terhadap psikologi Profilnya, Ronald ya, Tanur. oke. Betul, betul. Karena Mas Reza di tanggal 11 Oktober 2023 itu Mas Reza memberikan analisis terhadap bahwa ada karena kita punya informasi bahwa memang sering ada kekerasan terhadap dari Ronald terhadap korban, Gini. sehingga ada analisis Anda. Supaya fair ya, supaya fair. Tadi Mbak Christian ketika membaca visum repertum menyebut nama dokternya. Oke. Sekarang Coba saya lihat ya. Supaya fair nih, supaya fair. Oke, saya lihat ya. Ini dilakukan oleh ahli psikolog yang dihadirkan adalah bernama R. Suryo Narmodo, Master Psikologi. Ia melakukan observasi terhadap terdakwa ketika itu. Ketika itu tuh kapan? Sekira hari Senin tanggal 16 Oktober 2023. Setelah peristiwa ya? Sekira pukul 13.30 sampai 16.30. Oke. Di ruang pemeriksaan penyidik Satreskrim Polrestabes. Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap subjek observasi terdakwa diperoleh hasil bahwa subjek observasi memiliki daya konsentrasi, orientasi ruang dan waktu, serta daya ingat yang dapat berfungsi dengan cukup baik. Ya, terus? Tidak ditemukan adanya gejala halusinasi. Saya masuk ke kesimpulan berikutnya bahwa subjek observasi terdakwa tidak ditemukan adanya indikasi gangguan jiwa berat. Koordinasi aspek pikiran juga perasaan dan perilaku masih dapat berfungsi. Dan selama pemeriksaan berlangsung tidak ditemukan gejala kesalahan pikiran dan halusinasi. Lalu? Kemudian dalam kategori tidak mengalami subjek atau terdakwa tidak mengalami gangguan jiwa sehingga dapat mempertanggungjawabkan pidananya atau perbuatannya. Nah, berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap subjek observasi terdakwa, motif terdakwa melakukan perbuatannya terhadap seorang perempuan bernama Dini saat itu karena faktor emosional. Ini mengerikan ini. Pertama, saya menaruh rasa hormat terhadap seluruh kolega saya. Saya ingin membangun asumsi seluruh kolega saya cerdas dan berintegritas, ya. Jadi saya tidak punya prasangka buruk. Tapi kita semata-mata menganalisis isi putusan. Coba diulangi lagi. Berdasarkan yang terakhir tadi. Hasil pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap subjek observasi terdakwa, motif terdakwa melakukan perbuatannya. Motif terdakwa melakukan perbuatan. Ini narasi yang tertulis. Berarti itu sebelum putusan dihasilkan, sudah ada yang sampai pada sebuah simpulan bahwa terdakwa melakukan perbuatan itu. Berdasarkan motif yang tadi. Gak boleh dong. Tidak boleh dong. Hanya hakim yang punya otoritas yang terbenarkan untuk menyimpulkan bahwa terdakwa melakukan apa. Sebelum hakim mengucapkan itu, tidak boleh ada yang menyimpulkan berdasarkan pemeriksaan apapun, dengan teknologi apapun, menyimpulkan bahwa terdakwa punya motif ini ketika melakukan itu. Ini adalah berkas salinan yang diberikan oleh... Nalar sederhana, Mbak Christian. Pemeriksaan itu, segala macam pemeriksaan itu dilakukan setelah putusan atau sebelum putusan? Seharusnya sebelum putusan. Sebelum putusan. Sebelum putusan sudah ada pihak yang mengeluarkan kalimat bahwa motif terdakwa melakukan perbuatannya terhadap seorang perempuan bernama Dini. Perlu kesimpulan. Seolah-olah perbuatan itu sungguh-sungguh dilakukan. Kalau itu dimaknai bahwa berdasarkan apa? Kapabilitasnya sebagai akademisi yang memahami psikologi seseorang. Tadi kan Mbak Fisya sudah baca data-data sebelumnya, temuan-temuan sebelumnya. Temuan-temuan sebelumnya itu hanya sampai pada simpulan tentang NCRMD. Apa itu? Not criminally responsible on account of mental disorder. Bahasa sederhananya. Jadi ada dua tahap pemeriksaan psikologis, Mbak Christian. Kita bicara satu saja ya. Pada tahap pertama adalah mengecek tingkat kewarasan seorang terdakwa. Terdakwa loh ya. Terdakwa kan belum divonis ya. Lewat pemeriksaan satu ini, akhirnya ahli akan mengatakan ke majelis hakim, ke jaksa, ke penasihat hukum, ke seluruh dunia, terdakwa ini waras. Ya, itu di bagian awal-awal dia mengatakan demikian, ya kan, untuk meyakinkan bahwa dia mampu untuk diminta pertanggungjawaban pidana. Tapi kemudian ada kalimat yaitu terdakwa punya motif ini ketika melakukan perbuatan itu. Itu bukan simpulan yang dihasilkan oleh pemeriksaan ini. Pemeriksaan ini sekali lagi hanya sampai pada simpulan terdakwa dalam kondisi waras, titik. Sehingga layak disidang, layak diproses hukum. Jangan disimpulkan terdakwa punya motif ini ketika melakukan perbuatan itu. Tidak beralasan untuk mengatakan itu. Apa dasarnya?
Saudara lihat perbuatan apa? Coba perbuatan apa? Yang ingin saudara katakan perbuatan apa? Bunuh almarhumah. Bagaimana saudara bisa menyimpulkan itu pembunuhan terhadap almarhumah? Berdasarkan ilmu yang saudara punya. Gak sampai ke sana, Mbak. Mas Reza bisa bilang gini karena biasa jadi ahli ya. Ya, dan saya sudah menemukan pola sedemikian rupa yang dilakukan dari waktu ke waktu, termasuk pada persidangan Peggy Setiawan. Waktu itu? Begini, saya tarik kesimpulan ini sejujurnya setelah mencermati kasus-kasus pidana terorisme. Apa maksudnya? Dalam hampir setiap ruang sidang dihadirkanlah profil psikologis terdakwa. Sampai saya tarik kesimpulan, ini mirip dengan Peggy Setiawan juga. Profil psikologis terdakwa dihadirkan di ruang sidang untuk memframing hakim bahwa terdakwa ini memang titisan iblis, siluman setan, anaknya bagundal, sejak lahir memang sudah terkutuk untuk menjadi bajingan, pelaku kejahatan kelas kakap. Itu kan kepribadian semua. Ya. Seolah-olah dengan kepribadian semacam ini, pasti ini orang melakukan terorisme. Pasti ini orang melakukan pembunuhan berencana. Pasti ini orang melakukan pembunuhan. Padahal itu hanya sampai pada sebuah potret kepribadian. Pertanyaan saya, silakan jawab oleh sarjana hukum. Persidangan itu melakukan pembuktian terhadap kepribadian atau perilaku? Perilaku. Apakah pemeriksaan psikologi sampai ke perilaku? Tidak. Nah, Mas Reza bisa jawab itu. Tidak. Makanya hanya sampai pada sebuah potret kepribadian. Konkret deh, Peggy Setiawan, IQ-nya 78, berarti ini orang bodoh. Kan ingin mengatakan begitu. Ini orang manipulatif, artinya jahat. Ini orang pembohong, artinya menutup-nutupi kejadian sebenarnya. Tapi itu kan semua sebatas framing tentang kepribadian seseorang. Yang saya khawatirkan, cara-cara seperti ini dilakukan ketika pembuktian lemah. Ada dugaan seperti itu kalau dalam kasus ini? Wah, saya sampai ke situ dugaan saya, Mbak. Dalam semua kasus, ketika profil psikologis terdakwa dihadirkan, saya khawatir ini tanda-tanda bukti lemah. Sehingga yang dilakukan strateginya adalah memframing hakim agar langsung mengecap bahwa terdakwa ini memang bajingan kelas kakap yang sudah seharusnya dikirim ke neraka karena melakukan pidana. Padahal pemeriksaan psikologisnya tidak sampai pada pembuktian perilaku pidana. Tidak sampai. Memori publik. Saya lanjut sedikit. Kadang membuat saya berpikir, ini juga otokritik bagi saya ya. Kita ini menggunakan pemeriksaan psikologis ini untuk sesuatu yang useful. Seharusnya. Atau jangan-jangan kita ini misuse. Atau boleh jadi sampai titik abuse. Jadi menekan terdakwa, menyudutkan terdakwa, menstigma terdakwa. Gak boleh dong. Cukup sampai dua hal saja. Pertama, cek kewarasannya. Yang kedua, kapan-kapan kita diskusi. Saya mau lanjut tadi. Saya mau motong Mas Reza itu karena mau mengingatkan memori publik di tahun 2016 bersama dengan kasus Vina sebenarnya terjadi. Kalau di kasus Jessica Wongso itu kan ada profiling, dirinya juga dihadirkan. Hasil observasi selama ia ada di Polda Metro Jaya dilakukan di rumah sakit Cipto Mangunkusumo waktu itu RSCM, bahwa Jessica punya riwayat pelanggaran hukum ya. Kalau di Indonesia kan ada perbedaan definisi ya, pelanggaran dan kejahatan. Pelanggaran hukum, kemudian ada riwayat hal-hal lain yang tadi Mas Reza gunakan istilahnya apa, Mas? Menstigma. Jadi pemeriksaan itu bukan untuk sesuatu yang useful, tetapi barangkali sampai pada sebuah titik ekstrim, yaitu abuse. Saya nggak tahu ini tepat nggak ya menggunakan istilah ini, tapi saya coba, mohon maaf saya menggunakan ini. Menarik pendapat Mas Reza. Satu, jaksa terlihat keraguan-raguannya dengan menerapkan 3 pasal sekaligus. Ini kasus yang mana nih? Ini kasus balik lagi. Surabaya ya? Surabaya, Ronald Tanur. Jaksa terbaca keraguan-raguannya melalui penggunaan 3 pasal berlapis itu atau dakwaan secara alternatif kombinasi. 2, Anda berarti menduga bahwa dengan menghadirkan profiling terdakwa ketika itu Ronald Tanur adalah untuk ada upaya untuk menstigma dan memframing majelis hakim untuk memutus bersalah. Alhamdulillah saya bersyukur hakim keluar dari framing itu. Sehingga hakim tetap berpikir menilai terdakwa berdasarkan terbukti atau tidak terbukti apanya? Perilakunya, perbuatan pidananya, bukan pada kepribadiannya. Jadi ekstrimnya begini. Reza ini kepribadiannya seburuk-buruknya kepribadian. Kok bisa
ibunya pelacur, bapaknya PKI, ini misalnya gitu. Saya tidak pernah diasuh oleh orang tua saya. 8 tahun pertama saya hidup di bawah jembatan oleh ketua preman, gelandangan, tidak pernah sekolah, sehingga saya inilah dajal-dajalnya dajal. Misalnya ada profiling demikian ya. Tapi saya tidak pernah maling. Saya dipidana tidak? Tidak bisa. Kenapa? Karena saya tidak melakukan perbuatan pidana. Sekarang saya balik. Ini orang nih, netizen, coba simak. Secara lahiriah menarik, intelektual cerdas, karir bagus, kekayaan tambah terus. Amin. Kepribadiannya bagus kan? Tapi dia pernah copet. Dipidana tidak? Pidana. Kenapa? Karena copetnya. Karena perbuatannya, karena perilakunya. Bukan karena profilnya. Bukan karena profil psikologisnya. Gitu loh. Itu yang saya khawatir. Ini sekali lagi otokritik bagi saya. Jangan sampai kemudian kerja-kerja yang cerdas dari para kolega yang penuh integritas ini dimanfaatkan sedemikian rupa atau bahkan mungkin disalahgunakan sedemikian rupa sebagai instrumen untuk memojokkan terdakwa. Sehingga memperkuat asumsi ini bahwa terdakwa memang bajingan adanya, yang harus dihukum pidana. Kondisi psikologisnya mendukung ia untuk melakukan tindak pidana yang ini lembar hasil pemeriksaan diperlihatkan kepada terdakwa. Nih, saudara mau bilang apa? Saudara manipulatif, dongong, otaknya cerdas di bawah, suka bohong, mau bilang apa? Ini abuse kan? Abuse, kekerasan secara psikis, intimidasi terhadap terperiksa. Enggak dipukuli memang, tapi intimidasinya, cara meruntuhkan terperiksa adalah dengan memberikan potret-potret ini. Akui, ibumu pelacur kan? Bapakmu makar kan? Nih hasil temuannya nih. Mau bilang apa sekarang? Akui saja, udah tanda tangan. Akui saudara melakukan itu. Mas Reza, obrolan kita di 2 kasus ini ini sebetulnya mirip dengan situasi yang dialami oleh Buya Hamka. Tapi Buya Hamka tidak ditekan pakai pemeriksaan psikologis, tapi pakai kosakata semacam ini. Bisa dibaca di buku Buya Hamka. Mas Reza, kasus Vina dan kasus Ronald Tanur ini apakah membawa Mas Reza ke kesimpulan bahwa memang perlu ada koreksi luar biasa di tingkat di bagian hulu proses hukum kita, yaitu proses cara minimal sekali. Jangan kita bicara sistem, tapi minimal banget dengan cara penyelidik dan penyidik kita untuk mencari alat bukti, termasuk memintai keterangan saksi dan memintai keterangan ahli. Saya yakin teman-teman di otoritas penegakan hukum, baik teman-teman di Polri atau di Kejaksaan atau yang kita hormati Majelis Hakim, sudah tahu persis bahwa kata kunci proses persidangan ini, proses penegakan hukum ini berlandaskan pada pembuktian. Sulit dong, memang sulit. Dalam kondisi sulit, boleh jadi ada oknum yang frustrasi. Karena frustrasi, akhirnya pakai apa? Pakai tangan. Bukan pakai pikiran lagi. Bukan kemampuan investigasi yang diandalkan, tapi kemampuan, kelihayan, kecanggihan dalam melakukan intimidasi. Itu mengerikan, Mas. Mengerikan. Makanya ada riset mengatakan begini, Mbak. Di seluruh unit kepolisian yang tingkat stresnya paling tinggi di mana? Reskrim. Di sini kan primadona tuh ya. Di sekian banyak negara luar menakutkan. Ingin dihindari. Kenapa? Karena kerja paling berat. Kan yang paling gampang tuh apa? Jadi pelayan masyarakat. Bantu orang nyebrang. Dan semacam itulah ya. Itu paling gampang. Tapi tidak prestisius. Yang prestisius itu kerja-kerja reskrim. Tapi tingkat stresnya tinggi. Sekarang kita bayangkan. Mengungkap kasus susah, mencari bukti susah, frustrasi. Kata orang psikologi, frustrasi berlanjut dengan agresi. Siapa yang jadi target agresi? Siapa lagi kalau bukan terperiksa? Bayangkan oknum penyidik sudah capek, ditanya-tanya atasan, ditagih wartawan, rapor juga harus diisi. Proses pengambilan permintaan keterangan juga bisa berlangsung berjam-jam. Jadi gak hanya terdakwa, tersangka ketika itu hanya lelah shortcut aja. Bang! Strom! Staples. Ini dialami oleh terpidana Rivaldi yang saya dengar. Kelopak mata dan telinganya di staples. Ya cara-cara intimidatif. Atau iming-iming. Udah bilang aja begini, nanti dakwaannya akan rendah pasalnya. Iming-iming kan? Udah kamu bongkar aja semua, nanti kamu akan diupayakan jadi justice kolaborator. Iming-iming juga. Cara lain, deception. Udah ngaku aja tuh teman-temanmu di ruang sebelah udah ngaku semua tuh, udah babak belur tuh semua.
Kamu ngaku aja. Intimidasi, iming-iming, deception alias tipu muslihat, itu cara-cara yang secara menyimpang bisa dilakukan di dalam ruang interogasi. Kenapa? Itu yang paling gampang. Dalam rangka mengubah keterangan. Padahal mudah-mudahan kita sekarang punya keinsafan. Keterangan adalah barang yang paling potensial merusak proses penegakan hukum itu sendiri. Gitu. Itu Mbak. Mas Reza, makasih udah hadir. Banyak perspektif baru menurut saya setelah kita baca dan mencoba melihat beberapa poin di salinan putusan untuk vonis bebas Ronald Tanur. Meskipun Mas Reza sadar kan kalau Mas Reza melawan arus opini publik saat ini dengan mengatakan bahwa putusan hakim sudah seharusnya. Paling tidak saya mencoba konsekuen dengan referensi ilmu pengetahuan yang saya punya. Jelas ada keterbatasan di sana. Karena itu mari kita diskusi. Kalau caci maki tidak saya layani. Thank you Mas Reza udah hadir ya. Thank you so much. Terima kasih. Thank you Mas. Keren banget.